Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Au binajsin ay mutawirin binajsin utawa owahe banyu sebab najis wa ing qallas najan sithik apa at-taghayyuru owahe banyu. Walau kana senajan ana apa alma'u banyu iku kasiron kang akeh. Maksude kathir ai kullataini tegese rangkulah au aktsara utawa kang luwih akeh fi suratai taghayyuri ing dalem gambaran lorone owah pitohiri kelawan barang kang suci wan najsi lan najis. Wal kullatani utawi rangkulah bil wasni kelawan timbangane iku khamsatu mi'atu ritlin 500 kali bagdadien kang bangsa Baghdad takriban ing dalam kira-kirane. Wabil masahati utawi rangkulah ing dalam ukurane fil murabba'i ing dalam wadah persegi 4 iku ziraun sak zira warubun punjul seprapat tulan sangking arah dawane wa ardhon lan sangking arah ombone wa umqon lan saking arah jerone biwira ilyadi kelawan ukurane dhira'i tangan al-mu'tadilati kang sedengan. Wa fil mudawwari utawi kullataini ing dalam barang kang bunder iku dhira'un sak dhira' min sairil jawanibi saking sekabehane sisi bidhira'il adami kelawan nganggo ukurane dhira' anak Adam. Wa dhira'ani lan rong dhira' umkon ing dalem jerone bidhira'in najjari kelawan dhira'e tukang kayu wa huwa utawi dhira'un najjar iku dhira'un wa rubu'un sak dhira' punjul seprapat. Bon. Wala tanjusulan ora dadi najis apa kullata ma'in rong kulai banyu walau ihtamalan senajan anane rong kulah iku ing dalam kemungkinane kaan syuka kaya yen to den mamangi fimain ing dalam banyu abalaghuma apa to tumeka apa ma ing kullatani amla utawa ora wa ing kana wa in tuyukinat senajan ustin yakini apa kullatuhu kullaima qablu ing dalam sedurunge syak ora anane najis bimulaqati najsin sebab tetemunan barang najis malam yataghayyar senlagine durung owah apa ma bihi sebab najis. Wa ini istahlakat senajan dadi rusak dadi lebur ya apa najis satu najis fihi ing dalem maul kathir. Wala yajibulan ora wajib apa tabaudu ngedoi minajin saking najis fi ma'in ing dalem banyu fi ma'in ing dalem banyu kathirin kang akeh. Walau bala lamun nguyuh sapa wong fil bahri ing dalam segara pasalan ing dalam umpamane fartafaat mangko dadi munggah minhu saking bahar apa rawatan untuk fahya mangko utawi rawfah iku najsatun najis intah koko lamun dadi nyata apa anah sak temene rawah iku min ainin najasati saking kahanane najis. Au minal mutaghayyiri utawa saking barang kang owah apa ahadu ausawi salah sijine sifate mengkono ma biha sebab najasah wa ila lan lamun ora intahaqqaqa fala mangko ora najis.
Walau turihat lamun den uncalake fihi in bahar apa ba'aratun tai garing fawaqat mengko tumiba min ajli tarhis saking arahe nguncalake apa qatratun sak tetes ala syai'in ing atas wici-wici lam tunajisu mengko ora najisake apa qatrah ing syai'. Pon wa in juzu lan dadi najis apa qalilul ma'i sithike banyu wa huwa uta qalilul ma'i kuma banyu dunal kulatene kang kurang rong kulah hai sulam yakun ing dalem sekirane ora ana apa qalilul ma' iku waridan kang numekani biusulinajin sebab tumekane najis ilaihi marang qalilul ma' yura kang bisa den tingali apa najis bil basari kelawan peninggal mripat al mu'tadili kang sedengan gai ma'fuin anhu kang ora den ngapura fil ma'i ing dalem banyu walau ma'fuan anhu senajan den ngapura fis sholati ing dalem salat kaweri hale kaya liyane najis liyane qalilul ma' min rotbin saking teles-teles wa ma'in lan barang kang juwer wa ing kathuros najan akeh apa wae ruhu la bimusuli maitatin ora sebab tumekane batang ladam kang ora ana getih li jinsiha kedue jinise maitah kusa ilon kang mili inda syaqi idwin nalikane nyuwek gauta minha saking maitah ka akrobin kaya kala jengkin wawazagin lan cecak ila intago yara kejaba lamun dadi owah apa ma banyu asobat hukang mekenani apa mengkono akrob awazgin utawa maitaten ladama licinsiha abhu ing ma walau yasiran senajan anane tagoyur iku sithik fahina idin monggo indem nalikane ikilah tagoyur yang susu dadi najis apa ma la syartonin ora neknya iki mesti ora sangka ora mafu ya la syartonin ora mafu nek rupa kepiting wadifdain lan kodok fayan juzu mengko dadi najis apa mak bihima sebab sarton karo difda khilafan halain nulayani li jam'in marang segolongan ulama wala bimaitatin lan ora sebab lagi la bimaitatin ora najis artinya dimakfu wala bimaitatin lan ora najis sebab kena badang karena kang ana apa nasyuhatu kule maita iku minal ma'i saking banyu kal alaki kaya uget-uget pon walau turiha lamun den uncalake fi ilm qalil ma apa maitatun badang min dalika sing mengkono-mengkono maitatun la damali jinsiha karo maitah kana nasyuha minal ma najusa mengko dadi najis apa ma wa ing kana senajan ana sapa atori kang nguncalake iku ghairu mukallafin ora mukallaf pon wala asara lan ora ana labet li tarhil hayyi maksudnya lah ana labet niku boten berpengaruh menajiskan air litarhil hayyi kedue nguncalake kewan kang urip mutlakon hale mutlak wa tarolan milih sapa kasiruna wong akeh min a'immatina sangking pira-pira imam kita Aisyafiyah mazhab Malikin ing mazhab Malik mazhab Malik pripun annal ma'a ing sak temene banyu iku layan jusu ora dadi najis apa makmut lakon hale mutlak maksude padha uga berubah padha uga sithik utawa akeh illa bitaghayyuri kejaba kelawan owah pun wal jari utawi banyu kang mili iku karo giden hukume kaya banyu kang mandek wa fil qadimi lan iku tetep in wa fil qadimi lan in lam kal qadim layan jusu ora najis apa qaliluhu sithik emak bila taghayyurin kelawan tanpa wah wa uta mengkono kal qadim iku mazhab Malikin mazhab Malik qala dawa sapa Imam Nawawi fil majmu'in lam kitab majmu' sawaun kanat padha uga ana apa najasatu najise iku ma'iatan kang cuwer au jamidatan utawa kang atos wal ma'u utawi banyu alqalilu kang sithik iku wal ma'u utawi banyu alqalilu kang sithik idatan najasa nalikane dadi najis apa ma'ul qalil iku yat huru
Iku huru bisa suci apa qalil ma bibulugihi kelawan tumekane qalil ma kullataini ing rongkulah walau bima in mutanajisin senajan anane bulugu kullataini iku kelawan banyu kang kena najis haisulaya taguyura sekirane ora dadi owah apa ma bihi sebab ma ilma mutanajis. Wal kasiru sedangkan utawi ya wal kasiru utawi banyu kang akeh iku ya huru bisa dadi suci apa kasir bizawali tagoyui sebab ilangi owae kathir binafsi kelawan awak dhewe ne kathir au bimain utawa kelawan banyu zida kang den tambahi apa mak alaihi ing atase kathir au rukiso utawa den suda apa mak anhu saking kathir wa kana lan ana apa albaki sisane iku kathiron kang akeh bontam. Jadi pembagian air selanjutnya namanya mutaghayyir binajsin. Jadi kalau kita mengingat pada materi sebelumnya, air itu yang boleh digunakan untuk bersuci dan bisa digunakan untuk bersuci namanya al-ma'ul mutlak, air yang masih mutlak yang belum terkena qayyid apapun selain hal-hal yang dikecualikan itu al-ma'ul mutlak. Hukumnya air mutlak itu adalah tohir airnya sendiri suci dan bisa untuk mensucikan yang lain. Kalau tidak mutlak maka kemungkinan air yang pernah digunakan namanya mustakmal dan mutaghayyir, air yang sudah berubah salah satu sifatnya. Hukumnya mustakmal dan mutaghayyir bi tohirin ya, maksudnya yang berubah dengan karena terkena barang yang suci ini adalah tohir yang ghairu mutahhir, airnya sendiri suci sehingga kalau suci masih boleh untuk diminum, untuk dikonsumsi masih bisa, masih boleh. Tapi ghairu mutahhir tidak bisa digunakan untuk toharah, tidak boleh digunakan atau tidak sah ya, tidak sah untuk digunakan berwudu, mandi jinabat, menghilangkan najasah. Kemudian pembagian yang tahir ini adalah mutaghayyir binajsin. Nah, ini ada pembagian terakhir yang kita baca tadi. Air yang berubah karena kena najis. Hukumnya sudah tidak tahir lagi. Kalau dalam pembagian sebelumnya ma'ul mutlak, ma'ul mutaghayyir dan mustakmal ini masih tahir. Cuman kalau yang mutahhir itu hanya mutlak saja, mutaghayyir dan mustakmal dan mutaghayyir bi tahirin ini adalah ghair mutahhir. Yang keempat ini adalah air yang memang tidak tahir. Jadi air mutanajis, ya, air yang berubah sebab air yang najis ini sudah tidak suci lagi sehingga diminum pun tidak boleh apalagi untuk bersuci. Nah, kemudian di sini diterangkan ada penafsilannya nanti. Jadi air yang terkena najis, ainun najasah, namanya ini adalah mutanajis ya. Jadi kalau mutanajis ini adalah sesuatu baik itu benda cair maupun padat yang terkena najis. Kalau terkena najis itu masih ada kemungkinan bisa disucikan kembali. Jadi orang kencing di tembok, itu kencingnya namanya najasah atau ainun najasah, temboknya namanya mutanajis. Kalau ainun najasah itu tidak bisa disucikan karena dia itu memang asli ya, memang aslinya najis ya najis, tidak bisa menjadi suci. Tapi yang mutanajis, tembok yang terkena najis ini masih bisa disucikan, disiram. Nah itu misalkan seperti itu, namanya perbedaan antara harus dibedakan antara najis, yang najis itu artinya ainun najasah, kemudian mutanajis ini adalah sesuatu yang terkena dari najis itu. Kembali bahwasanya mutanajis itu kalau itu adalah air dibagi menjadi dua, karena ada kalanya air itu sedikit, ada kalanya air banyak. Sedikit atau banyak itu dipengaruhi oleh ukuran timbangan ya.
Jadi yang namanya sedikit ini berarti belum mencapai 2 kula. Kalau yang sudah banyak itu namanya itu yang sudah mencapai 2 kula ataupun lebih. 2 kula itu berapa? Ini ada keterangannya dalam kitab. Wal kullatani bil wazni, ada yang dengan ukuran wazan, ada yang kemudian dengan ukuran masahah. Masahah dibagi dua, ada masahah fil murabba, kemudian ada masahah fil mudawwar. Tapi saya tidak akan menerangkan lebih lanjut ya, karena ini ukuran memakai ukuran kuno. Jadi kalau kullatani bil wazni, kulat dengan memakai timbangan itu adalah 500 ritel ya. Ritel itu bukan liter, beda ya. Kalau ritel itu maknani iku kati. Ya, jadi kaden itu adalah satuan timbangan kuno yang sekarang ini mungkin dikatakan tidak digunakan lagi atau hampir punah ya. Jadi penimbangnya juga mungkin sudah tidak ada atau kalau ada pun juga tidak pernah digunakan. Jadi itu bukan liter. Jadi simpelnya kalau menurut hasil konversi para ulama, 2 kulah itu kalau dalam ukuran kubus atau persegi 4 yang kubus berbentuk kotak itu apabila ukurannya masing-masing sisinya baik panjang, lebar maupun kedalamannya ini adalah 60 cm, 60 cm panjang, lebar maupun kedalamannya. Air yang sudah dalam kubus dengan ukuran tersebut itu berarti sudah mencapai 2 kulah. Itu berarti jugalah 2 kulah dengan memakai ukuran kubus. Sedangkan dalam timbangannya kalau memakai timbangan entah itu berbentuk apapun dalam bentuk wazannya ini menurut aktsarul ulama, mayoritas ulama, jumlah 2 kulah adalah air yang mencapai 216 liter ya. Liter bukan ritel. Kalau ritel itu kati, tapi liter kita memakai ukuran sekarang yang digunakan untuk orang-orang sekarang ini adalah 216 liter. Air yang mencapai ukuran tersebut berarti sudah mencapai 2 kulah. Kalau air itu sedikit, maka apabila terkena najis otomatis langsung menjadi najis semua. Otomatis menjadi najis meskipun tidak mengalami perubahan, tidak ada berubah salah satu sifatnya. Sedangkan kalau air banyak itu hanya akan najis ketika mengalami perubahan salah satu sifatnya. Jadi air misalkan dalam ember, ini ember kalau embernya yang biasa itu biasanya tidak sampai 2 kulah. Ini kalau terkena kencing itu langsung otomatis najis meskipun dia masih bening. Maka ketika menggunakan konsep ini ya riskan, karena kadang-kadang banyak orang membuat bak air itu memang tidak 2 kulah, atau yang pakai bak air di toko-toko bangunan itu kan kecil itu, atau mungkin besar tapi tidak penuh. Itu riskan ketika terkena najis, entah itu kencing nyiprat, itu langsung otomatis menjadi muta najis, tidak bisa digunakan meskipun kondisinya masih bening. Maka kalau bisa dalam membuat bak mandi itu yang besar 2 kulah ataupun lebih, minimal 2 kulah, tapi kalau bisa ya lebih banyak. Jadi kita biarkan supaya air itu selalu dalam kondisi lebih dari 2 kulah sehingga tidak terkena hal-hal yang riskan. Apabila terkena najis meskipun sedikit akan langsung menjadi mutanajis. Karena kalau air itu sudah banyak itu hanya akan menjadi najis ketika berubah. Kalau hanya sekedar cipratan kencing itu mungkin yakin itu tidak akan merubah sifatnya. Airnya masih bening, rasanya juga masih sama, warnanya juga tidak kelihatan. Nah itu kalau memang airnya itu banyak, itu lebih mudah untuk mengkontrol. Maka di sini disebutkan
eh, eh, eh. Walatan jusu kulatamain walau ihtimalan kaan suka ya walatan jusu iku mau eh bimulakoti najsin malam yatagoyar bi. Meskipun banyak sedikitnya air itu dalam dugaan saja, itu tetap dianggap banyak. Nah, jadi walatan jusukul latamain walau ihtimalan, meskipun pencapaian, karena kita kadang-kadang ya tidak bisa pasti ya ukurannya, karena kalau ingin pasti itu harus pakai ukuran. Misalkan kalau baknya ini kotak itu kan harus diukur, ini sudah 60 cm, ketinggian air sudah sampai 60 cm. Itu repot kalau misalkan persegi panjang tapi tidak kubus ya, tidak berbentuk kotak pemanjang itu. Ini kan ukurannya tidak disebutkan di sini. Sedangkan dengan memakai timbangan itu kan kita juga repot. Masa nenggon kulah terus dijipok timbangan air kan ya juga tidak mungkin juga kan, tidak berlaku seperti itu. Tapi kita mungkin bisa mengira-ngira, kalau airnya melimpah itu sih jelas. Tapi kalau airnya itu antara mencapai atau belum, nah, itu ihtimal. Kalau ihtimal itu ya di sini dianggap kalau itu ihtimal ada kemungkinan memang wes kita kok pantas sudah mencapai 2 kulah meskipun ya belum tentu juga. Nah, itu dianggap kasir dan besar ihtimalan di sini dianggap kasir. Nah, itu kalau sudah kasir itu maka tidak akan menjadi najis selama tidak mengalami perubahan. Wa ini istahlakatin najasatu meskipun najasahnya ini sudah hancur lebur, istihlak itu sudah hancur lebur. Sudah melebur di air. Wala yajibu tabaudu fi minajin fi ma'in kasirin. Tidak wajib menjauhi najis dalam air yang banyak. Jadi misalkan di kolam renang ini airnya akan melimpah. Kemudian ada tikus mati. Tikus mati ini hanya ada di pinggir. Nah, ini mungkin karena airnya sangat melimpah. Ini tikus mati itu tidak mempengaruhi pada airnya. Airnya masih kelihatan bening. Nah, atau orang itu kan tidak mungkin terus dirasakan, atau mungkin dirasakan ya juga. Ini kalau airnya itu masih bening atau tidak mengalami perubahan, berarti hukumnya air itu kan masih suci, tidak muta najis. Nah, kalau tidak muta najis ini berarti berlaku untuk semua air yang ada. Maka kita tidak harus menjauhi. Jangan terus dong karena terkena ada batang tikusnya, ada bangkai tikusnya, terus kita cari air yang jauh dari bangkai tikus. Sebenarnya mengambil air dari yang berdekatan dengan bangkai tikus pun juga tidak masalah, karena semuanya hukumnya sama. Ini tidak muta najis atau masih tahir mutahir, ya, masih mutlak. Tidak harus menjauhi seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang orang itu perasaannya itu tidak tegel ya, orang tegel. Ngaku nandingan kita, wah nandingan lagi mau. Rasanya menjijikkan. Itu perasaan itu tidak bisa diingkari. Itu masing-masing orang itu punya perasaan seperti itu dengan kadar yang berbeda. Ada yang sing minggun dekatnya itu tidak mau ngambil, maunya yang jauh. Bahkan ada yang kalau sudah ada bangkai tikus, wah udah tidak mau lagi. Meskipun sudah jauh, jadi perasaannya. Tapi ini dalam hukum itu tidak pakai perasaan. Di hukumnya itu adalah masih bisa dipergunakan dan tidak harus menjauhi. Jadi mengambil air yang berada di dekat bangkainya itu boleh dan masih bisa untuk digunakan untuk thaharah, karena kita menyatakan air itu tidak najis, tidak muta najis ya, tidak muta najis karena tidak mengalami perubahan, karena ning ma'ul kasir. Walau bala fil bahri masalan fartafat minhu rawatun fahiya najisatun intahaqqaqa annaha min ainin najasah aw minal mutaghayyiri ahwadu yasofi biha wa illa fala. Ada satu kasus apabila ada orang kencing di di bahar ya, bahar itu adalah lautan.
Laut ini adalah salah satu contoh untuk maul kasir ya. Jadi tidak harus di laut, tapi itu adalah contoh fima'in kasirin au fima'in kasirin. Bisa di laut, bisa di sungai, bisa di bengawan. Pokoknya yang airnya melimpah. Ada orang kencing, kemudian timbul busa, gelembung busa. Rawuh itu gelembung busa, untuk. Nah, cara Jawanya untuk. Ini kemudian dipermasalahkan, ini untuk ini apakah itu najis apa enggak? Kalau ini dari mana? Apakah itu memang dari kencingnya ataukah air yang menjadi gelembung gara-gara ada kencing tadi? Maka di sini ditafsir ya, ditafsir. Jadi jumlah tafsirnya itu ada 3. Pertama, kalau memang diyakini bahwasanya untuknya gelembung dari busanya itu memang dari ainun najasah, dari kencingnya itu, maka ya jelas itu otomatis ya memang najis. Itu najis, bukan hanya mutanajis, karena memang sudah terlihat oh ini bentuknya warnanya ya warna apa kencing ya kuning ambune juga mungkin masih bersih. Itu kalau kelihatan jelas bahwasanya ini adalah ainun najasah, maka hukumnya itu najis, bukan hanya mutanajis. Kemudian yang kedua, kalau itu bukan dari air kencing tapi air laut ya atau semisalnya, namun sudah mengalami perubahan gara-gara kencingnya. Jadi sebenarnya dia itu bening tapi ya agak semu kuning kan, karena memang ternyata karena memang pengaruh dari air kencing itu, maka hukumnya adalah mutaghayyir bi najis. Meskipun di air yang melimpah itu ketika terjadi rawah itu menyendiri, dia tidak ikut hukumnya air yang melimpah, karena gelembung itu kadang-kadang memang tidak terpengaruh oleh air yang di bawahnya, jadi dia mempunyai hukum sendiri. Dan itu dilihat ini tidak kencing, ini tidak ainun najasah, tapi ini air yang asli ya, air sungai atau air laut, terbentuk dari air lautnya atau air sungainya, cuman dia sudah mengalami perubahan gara-gara terkena kencing, maka hukumnya adalah mutanajis, tidak bisa digunakan lagi. Yang ketiga, tafsir yang ketiga itu dari air lautnya atau bukan dari ainun najasah dan tidak mengalami perubahan, maka hukumnya adalah suci ya. Walau turihat fihi ba'ratan wa waqat min ajli tarhi qatratun ala syai'in lam tunajjishu. Nah, ini juga kasus lagi, ada orang menjatuhkan ba'roh ya. Bahasanya turihat itu ya tidak harus orang yang memang berak, orang yang berak di situ, kemungkinan dia menjatuhkan menjatuhkan kotoran kucing. Pokoknya baroh. Baroh itu apa? Baroh itu tai garing ya. Tai garing itu ya memang yang kering. Kotoran yang sudah mengering. Kering itu karena mungkin lama ya. Jadi lama tidak lama tidak disentuh, kemudian sampai akhirnya menjadi kering. Kemudian ketika kering terus dilempar ke lautan atau ke air yang banyak. Ya, jadi fil bahri itu hanya sekedar salah satu contoh, maksudnya pada air yang banyak dan melimpah. Jadi kasusnya beda yang tadi. Kalau ini adalah ba'roh. Mengapa kok disebutkan ba'roh? Karena kalau tidak ba'roh, kotorannya tidak kering, itu kan nanti akan campur baur, istihlak, nanti akan menjadi istihlak, akan campur baur, sehingga penyebaran najasahnya ini lebih cepat. Itu beda hukumnya kalau ini dengan ba'roh. Kalau ba'roh itu adalah kotoran yang kering, yang kering, padat yang kering, sehingga ketika masuk ke air ini tidak langsung istihlak, tidak langsung campur baur. Dan yang menjadi masalah di sini ketika ba'rohnya ini jatuh, ini kemudian ada air yang nyiprat. Pertanyaannya, yang nyiprat ini bagaimana? Nyiprat ini kok terkena. Karena kalau nyiprat itu nanti kan airnya juga balik. Nah, ini pertanyaannya yang ditanyakan bukan nyipratnya, karena kalau nyipratnya ini wong lah kok balik meneh ya kok ora masalah toh, balik meneh ya kok ndelok hukum selanjutnya apakah nanti airnya berubah apa enggak. Tapi ini yang dipermasalahkan ketika nyipratnya itu terkena
sesuatu boleh jadi ini adalah tubuhnya orang sendiri. Ya. Jadi ba'roh itu mungkin bisa digambarkan memang dari kotoran kering yang memang dilemparkan, atau mungkin ada orang berak dengan mengeluarkan ba'roh. Jadi ada orang berak mengeluarkannya, artinya kotorannya itu tidak cair tapi padat, cemplung, kemudian dia mencipratkan air, terkena nenggone kulitnya orang yang berak itu. Maka ini bagaimana? Tunajisu apa enggak? Ternyata fawaqat min ajli tarhi qatratun lasyan lam tunajishu, tidak menjadikan najis. Kenapa? Karena memang airnya itu melimpah ya, al-maul kasir, itu air yang banyak, sehingga dia jelas karena yang jatuh tadi itu ba'roh, maka bisa diyakini ketika nyemplung di air, maka percikan cipratan yang timbul dari cemplungan ba'rohnya itu tidak terpengaruh oleh ba'roh ya, sehingga hukumnya tetap suci. Wayan jusukillatul ma'i wa huwa madulan kulatani haitsu lam yakun waridan. Nah, sekarang kalau tadi disebutkan hukumnya air yang banyak, sedangkan air sedikit bagaimana? Ini air sedikit, qalilul ma', yaitu yang kurang dari 2 kula, itu akan menjadi najis. Pertama, haitsu lam yakun waridan, ketika air itu tidak warid. Warid itu apa? Warid itu mendatangi, berarti ketika dia maurud ya. Kalau tidak warid berarti dia maurud. Kalau dia tidak mendatangi berarti dia didatangi. Yang mendatangi apa? Adalah biusuli najsin lahu yurabil basaril mu'tadili ghairi ma'fun anhu fi sholati wala ma'fun anhu fi ma'fun anhu fil ma'i wala ma'fun anhu fi sholati ka ghairihi min tatbin wa ma'in. Ketika terkena najis ya, ketika terkena najis, dan najis itu memang bisa dilihat oleh penglihatan yang normal. Kemudian najisnya tidak najis yang dima'fu, diampuni. Kalau najisnya tidak kelihatan dengan pandangan yang normal, dengan penglihatan yang normal, maka ya tidak berpengaruh. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kotoran yang dibawa oleh lalat. Nah, lalat itu tabiatnya dia itu mencelok ninggon tempat-tempat yang kotor, boleh jadi itu sampah, boleh jadi pokoknya yang kotor yang bisa diyakini atau 99% itu adalah najis. Kemudian dia mencok ke air. Cuman yang dibawa lalat itu kan kita tidak melihat. Kita secara dengan pandangan yang dengan penglihatan yang normal, pakai mata yang normal, mata telanjang yang normal itu tidak kelihatan. Meskipun kalau di mikroskop ini banyak bakteri dan sembarang kalir ya. Itu tapi kan kita tidak melihat itu karena kita pakai normal, dan ini ukurannya memakai standar penglihatan yang normal. Maka tidak bisa kita nyatakan airnya itu mutanajis karena najisnya itu tidak kelihatan. Tapi kalau najisnya ini bisa dilihat ya, contohnya misalkan terkena tetesan darah ya, kena cipratan kencing, kemudian atau kena mayitah. Mayitah itu adalah batang bangkai itu tadi yang tidak dima'fu, itu maka kolima otomatis menjadi najis, menjadi mutanajis. Berarti ada yang dikecualikan selain ada yang dikecualikan. Pertama, ketika airnya itu warid, maka nanti bisa menjadi suci. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan dalam ember ini ada najis ya, mungkin ya sedikit karena ini tentunya tidak melihat bahwasanya nanti akan terjadi perubahan. Jadi ada najis, kemudian dituangi air yang sedikit ya, sedikit. Kemudian ini sudah tidak kelihatan sama sekali. Maka ini hukumnya air itu menjadi suci karena yang kelihatan itu malah menjadi bening, najisnya hilang karena dia airnya warid, dia mendatangi.
Sedangkan yang diterangkan sebelumnya itu semuanya ini adalah mengurut. Air yang sudah ada kemudian kena najis, kena cipratan itu otomatis jadi mutanajis. Tapi kalau ini waridan itu airnya yang mendatangi najasah. Jadi ada najis, ya, ada najis kemudian didatangi, terkena ada air yang warid, ada air yang mendatanginya. Itu maka itu malah bisa mensucikan ketika airnya kemudian tidak terlihat tanda-tanda itu adalah najis. Walau kemudian kecuali kalau dan kecuali lagi ya, kecuali ya, maksudnya kecuali itu kecuali yang tidak menjadikan najis. Jadi air itu tidak menjadi najis ketika terkena najis yang dimakfu. Dimakfu itu artinya diampuni. Kata-kata dimakfu itu artinya diampuni, bukan berarti menjadi suci ya. Jadi perlu dipahami najis yang ma'fu anhu itu tidak menjadi suci, tapi hanya diampuni. Dan ampunan itu sebatas penggunaan ya, sebatas penggunaan. Jadi kalau dalam kasusnya air itu hanya menjadikan airnya tidak dihukumi najis. Hanya tidak dihukumi najis. Kemudian di sini dijelaskan bentuk-bentuk najis yang ma'fu la bi usuli ay maitatin la damali jinsiya sa'ilun inda syaki udwin miha qalbin wa zakin illa inta ghayyara ma asobathu. Ya. Jadi contohnya di sini adalah bangkai dari hewan yang tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya. Taunya mengalir ketika indah syaki udwin ya, ketika ketika hewan itu dibelah ya, dibelah dadanya, itu ternyata di situ tidak ada darah yang mengalir. Berarti itu namanya jenis hewan yang tidak mengalir darah dalam tubuhnya. Contohnya seperti akrab itu apa? Kalau jengking, wawazgin itu cicak, kemudian kecoa, jangkrik, belalang, itu adalah hewan-hewan yang ya semut juga semut. Kalau tikus itu ada darahnya, ada darah mengalir. Kucing ya ada jelas. Ya, hewan-hewan yang kecil-kecil itu, yang sangat kecilnya itu tidak ada aliran darah. Kalau nyamuk, lalat, nyamuk itu juga termasuk maladama lijinsia sailun. Lalat, nyamuk itu meskipun banyak darah, nah karena memang dia makanannya darah, ya makanannya darah. Tapi darah itu tidak yang menjadi bahan yang untuk dicerna dalam pencernaannya, sehingga dia tergolong adalah maladama lijinsia sailun. Bahwasanya najis dari bangkainya hewan yang tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya, ini hukumnya ma'fu apabila terkena air yang sedikit. Kita baca sedikit, kalau banyak itu beda lagi urusannya. Sedikit itu tidak menjadikan najis, tapi ma'fu itu artinya diampuni, sehingga airnya masih bisa digunakan, kecuali kalau sampai mengalami perubahan. Jadi saya katakan tadi, jadi kalau warid pun meskipun warid, tapi ternyata misalkan di ember itu ada kencingnya, kemudian airnya warid, dan kemudian ketika sudah waridnya sudah masuk, itu airnya kemudian menjadi kuning, ya berarti sudah tagoyaro, ini sudah mutanajis. Tapi kalau mungkin najisnya ini tidak banyak, ini ketika tidak mengalami tagoyur, tidak mengalami perubahan, ya tidak najis. Begitu juga terkena bangkai. Jadi air terkena bangkai cicak, ya tidak terkena bangkai cicak, itu
Terkena bangkai cicak itu tidak menjadi mutanajis karena najisnya di ma'fu. La syartanin wa difta'in fayanjuzu bihima khilafan li jam'in. Wala bimaitatin kana nasyuha minal ma'i kal alaki. Walau turiha fihi maitatun min dalika najis wa in kana tarihu ghairu mukallafin. Kemudian lain halnya kalau malada masailonnya itu adalah apa itu mau saraton itu kepiting itu berarti sebenarnya dia ini jenis hewan yang tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya. Kepiting, kemudian kodok, katak itu juga termasuk tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya. Mestinya harusnya ma'fu, tapi ternyata di sini dikecualikan, artinya tetap najis kalau dia menjadi bangkai tidak ma'fu. Ya. Khilafan li jam'in, ini yang diyakini oleh pengarang kitab Fathul Mu'in ini. Khilafan li jam'in ini artinya berarti ada khilaful a'imah, ada perbedaan pendapat antara ulama. Menurut segolongan ulama tetap mengatakan ini adalah tetap ma'fu, ya, tetap ma'fu. Wala bimaitatin kana nasyuha minal ma'in, termasuk yang ma'fu, ya. Wala bimaitatin itu rujuknya berarti dia termasuk yang ma'fu adalah bangkainya hewan yang tumbuhnya dari air. Contohnya seperti alak itu uget-uget. Itu kalau mati, nah misalkan di situ di bak mandi yang kecil yang airnya sedikit itu ada uget-ugetnya, terus mati, ya, namanya hewan juga bisa mati, itu airnya ma'fu, maka tidak perlu membuang airnya meskipun ada bangkai alaknya itu, karena dia hukumnya ma'fu. Walau turiha fi maitatun min dalika najusa wa in kana at-tarihu ghairu mukallafin. Beda lagi kalau bangkai ma'funya itu dilemparkan. Itu sudah ada tindakan yang kesengajaan tindakan. Itu maka tidak menjadi ma'fu. Jadi bangkai cicak itu kalau memang dia jatuh sendiri, ya, atau dia berenang kemudian tenggelam di situ akhirnya menjadi maitah di air yang sedikit, itu tidak menjadi najis atau dima'fu karena dia memang tidak ada tindakan orang yang hidup. Tapi kalau ada bangkai cicak kemudian dilemparkan, dimasukkan ke air, itu menjadi najis, bangkainya tidak dima'fu, ya. Meskipun yang melemparkan ini tidak mukallaf itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kan biasanya dalam ranah hukum dia kan tidak dihukumi. Dalam hal-hal ibadah dia kan memang beda hukumnya dengan orang dewasa. Tapi dalam hal ini sama, meskipun dia itu belum balik, ya, anak kecil dia melemparkan maitah itu ke air, itu ya tetap menjadikan najis karena ada tindakan, ada ikhtiar, ya, tidak murni, tidak alami. Wala asara li tarhil hayy mutlaqan. Tidak ada pengaruhnya kalau yang dilempar itu masih hidup. Hewannya masih hidup itu tidak berpengaruh, artinya tidak menajiskan. Wa tara kasiruna min a'immatina madzhab Malikin annal ma'a la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyuri. Para a'imah, ada beberapa ulama dari golongan Syafi'iyah ini memilih mazhab Malik. Mazhab Maliknya itu bagaimana? Annal ma' la yanjusu mutlaqan. Jadi illa bitaghayyuris. Bahwasanya air itu tidak akan menjadi najis kecuali apabila mengalami perubahan. Air baik banyak maupun sedikit tidak akan menjadi najis kecuali berubah salah satu sifatnya. Ini adalah mazhab Malik dan itu dipilih oleh katsiruna min a'immatina. Jadi maksudnya ini adalah beberapa golongan dari ulama ini memilih. Mengapa? Di sini dijelaskan dalam I'anatul Talibin. Qala Ibnu Hajarin wa ka'annahum nadharu litashili an-nas wa ila fadalilu dhahirun fit tafsil. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar
golongan ulama yang mengikuti itu dianggap karena memilih yang mudah, dan itu mungkin lebih enak untuk dijalankan untuk masyarakat umum. Karena yang mungkin kalau kita ini sekarang kayak bak mandi di terminal-terminal atau mungkin di tempat-tempat orang yang memang bak mandinya kecil, itu kan ya seperti itu riskan ya. Ada orang kencing itu gampang nyiprat. Ketika nyiprat kok airnya itu sedikit, itu otomatis langsung menjadi mutanajis, tidak bisa digunakan lagi. Padahal orang yang dia di bak mandi itu kadang-kadang digunakan. Nah, untuk apa? Untuk membersihkan kotoran inzalatun najasa, habis kencing disiram, habis berak disiram pakai air itu. Itu kalau airnya najis kan tidak sah, sehingga masih dihukumi najis atau muntah najis. Maka ini sebagai solusi yang mudah ya, jadi dikatakan mudah bukan berarti yang lebih benar secara dalilnya. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, para imam dari golongan Syafi'iyah itu lebih memilih kaulnya Imam Malik karena yang lebih mudah untuk digunakan, bukan karena dalilnya. Artinya sebenarnya dalilnya dari Syafi'iyah itu sudah jelas itu. Memang tafsilannya seperti itu. Air kalau sedikit itu hanya akan menjadi najis otomatis meskipun tidak berubah. Sedangkan kalau air banyak itu hanya akan najis ketika berubah, itu dalilnya sudah jelas. Jadi yang memilih Imam Malik itu bukan karena lemahnya dalilnya Imam Syafi'i ya, tapi lebih karena memilih untuk mudah, dan ini mungkin sebagai solusi yang bisa digunakan untuk masyarakat umum, kayak nengkun terminal-terminal yang bak mandinya ini tidak memadai ya, sangat kecil dan lain sebagainya. Itu enak untuk digunakan. Bahwasanya menurut mazhab Malik, pokoknya air itu kalau tidak berubah itu ya tidak najis, mbah sithik mbah akeh itu sama saja. Wal jari karokidin wal jari karokidin. Sebenarnya air yang berjalan, air yang mengalir itu hukumnya sama dengan air yang berhenti. Kalau tadi itu kita membahas tentang hukumnya air yang berhenti. Nah, pertanyaannya kalau air itu jalan, misalkan di sungai itu kan mengalir, kemudian pakai peralon, pakai pipa-pipa, itu airnya kayak mengalir. Ini kalau terkena najis ini bagaimana? Ternyata dikatakan di sini hukumnya sama. Hukumnya sama dalam penafsiran itu. Jadi kalau dia itu airnya sedikit, maka kita menggunakan mazhab Syafi'i ya. Kalau airnya sedikit maka menjadi najis otomatis meskipun tidak berubah. Kalau banyak ya hanya berubah hanya najis ketika mutanajis ketika berubah. Ketentuannya sama. Yang membedakan penentuan sedikit dan banyak dalam air mengalir itu tidak sama dengan penentuan dalam air yang berhenti. Penentuannya bagaimana? Penentuannya adalah dalam satu jiryah. Satu jiryah itu adalah satu ombakan itu ya. Ombakan yang di situ terdapat najis. Itu yang dihukumnya di situ. Jadi kalau air dalam peralon, dalam pipa itu maka itu ya tetap satu jiryahnya dia tetap najis. Jadi misalkan ada air mengalir di sini ya, ini ada air yang membawa najis. Yang depan ini, yang ini bukan, yang ini tidak dihukumi karena dia tidak jiryahnya air yang ada najisnya. Kemudian yang belakangnya juga apalagi malah belum ya. Ini yang dihukumi yang sini saja. Jadi air sini itu tidak berpengaruh. Ya, artinya ya jelas sucinya. Kalau itu memang suci ya suci, tidak terpengaruh dengan najis. Yang belakangnya juga yang dibahas itu yang ini, karena kalau dalam satu ciri ya satu ombakan ini yang menjadi masalah. Kalau sedikit berarti otomatis ini semuanya air yang dalam satu ciri ini adalah mutanajis, dan otomatis kalau airnya mutanajis itu tempat yang dilewati itu menjadi mutanajis. Cuman kalau ini berada di tengah atau di depan, ini akan dibasuh oleh air yang mengalir sebelumnya, Nah, itu otomatis. Jadi di sini najis, kemudian yang belakangnya yang mentadhir, mensucikan. Itu terus akan berjalan seperti itu. Itu kalau airnya
najisnya itu ikut mengalir dalam air tersebut. Sekarang kalau najisnya ini tidak ikut mengalir, najisnya nempel, misalkan terkena ada bangkai tikus ya di pralon yang sudah saking lamanya sampai melekat. Ini kemudian ada hujan nih Mas Gimbro, kemudian ada hujan, air mengalir tapi bangkainya tidak mau mengalir, tidak mau ikut. Ini bagaimana? Kalau airnya itu sedikit, maka kalau airnya dalam jiriyahnya itu sedikit, maka air setelahnya ini air yang melewati dari najis itu otomatis mutanajis semua. Jadi kalau di sini ini masih suci, tapi ketika sampai di sini ini karena terkena najis, maka air setelahnya akan menjadi mutanajis meskipun tidak berubah karena dia sedikit ya. Jadi penafsirannya sama masalah sedikit banyaknya. Ini menjadi mutanajis terus. Dan ini tidak bisa mensucikan karena ini ketika sampai sini dia mutanajis juga. Itu. Jadi intinya sama, yang menjadi perbedaan itu adalah dalam penentuan sedikit banyaknya itu antara yang diam, air diam dan air yang mengalir itu dibedakan penentuan sedikit banyaknya. Kalau di air yang mengalir ini adalah satu jiriyah. Nah ini takbirnya yang saya terangkan tadi, keterangannya ada di I'anatul Talibin. Qauluhu wal jari karokidin ay fi jami'i ma marra minat tafriqati bainal qalili wal katsir. Wa innal awwala yatanajjasu bi mujarradil mulaqati lakinil ibratu fil jari bil jiryati nafsaha la majmu'ul ma'i. Fa idza kanatil jiryatu hiya daf'ah allati baina hafatay nahri fil ardi duna kullataini tanajjasat bi mujarradil mulaqati wa yakunu mahallu tilkal jiryati minan nahri najsan wa yadhuru bil jiryati ba'daha wa takunu fi hukmi ghusalatin najasah. Hadza fi najasatin tajri bi jaril ma'i fa in kanat jamidatan. Nah, fa in kanat jamidatan waqifatan wa dzalikal mahallu najsun wa kullu jiriyatin tamurru biha najsatun illa ayyastami'a kullatani fi haudin wa bihi yalghazu dan seterusnya. Jadi yang saya terangkan itu keterangannya dari kitab I'anatul Talibin, silakan dicermati. Wa fil qadimi la yanjusu qaliluhu bila taghayyurin wa huwa madzhabu Malikin qala fil majmu'i sawan kan najasatu ma'an aw jamidatan. Ini menurut mazhab Malik tadi ya. Ini menurut mazhab menurut qaul qadim. Qaul qadim ini adalah qaulnya Imam Syafi'i ketika beliau masih berada di Baghdad. Itu dia sama dengan qaulnya Imam Malik, la yang juzu qaliluhu bila taghayyurin, air yang sedikit tidak menjadi najis selama tidak mengalami perubahan. Dan itu disinyalir itu adalah mazhabnya Imam Malik karena Imam Syafi'i ini adalah muridnya Imam Malik. Qala fil majmu'i sawan kana najasat mayana majisatan, itu sama saja. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu tidak ada bedanya antara najisnya itu berupa barang cair ataupun berupa barang benda padat. Wal ma'ul qalilu idza tanajjasa yadhuru bi bulughi kullataini walau bima'in mutanajjisin haitsu la yataghayyur. Sekarang kalau air itu mutanajis, bagaimana cara bisa mensucikannya kembali? Maka dibagi dua. Kalau airnya sedikit bisa menjadi suci dengan ditambah air yang lain, meskipun ada yang menambahnya itu juga sama-sama mutanajis, dan nanti mencapai 2 kula dan tidak mengalami perubahan, maksudnya menjadi jernih kembali ya. Nah, tidak mengalami perubahan itu maksudnya perubahan sudah berubah kok tidak mengalami perubahan, maksudnya jernih kembali, malahan jernih kembali. Jadi misalkan ada air 1 ember, ini terkena kencing, warnanya kuning, jelas mutanajis ya. Nah, kemudian yang lain, kemudian barang digabung, ini ternyata kok malah jadi jernih. Entah penggabungannya itu dengan mutanajis ataupun dengan air yang suci. Pokoknya yang dilihat ini adalah hasil akhirnya. Ketika hasil akhirnya
sudah mencapai 2 kula dan ternyata air itu kembali jernih, tidak ada tanda-tanda ya, tidak ada tanda-tanda terkena pengaruh dari najis, warnanya bening, rasanya juga tidak terpengaruh oleh najasannya itu, maka air yang tadinya ini mutanajis menjadi mutahhir ya, bisa digunakan untuk bersuci, apalagi bisa untuk dikonsumsi. Itu air yang sedikit. Sedangkan kalau air yang banyak, air banyak dia sudah mencapai 2 kula tapi warnanya ini kuning misalkan ya, karena terkena kencing misalkan, itu bagaimana? Bisa ditambah dengan air sampai hilang warna murninya, sampai menjadi jernih kembali, atau bahkan bisa dikurangi kalau memang di pengurangan itu bisa menjadikan airnya jernih kembali. Sing penting asalkan sisa air yang ada itu masih 2 kula. Kalau tidak 2 kula, kurang dari kula tidak bisa. Jadi ketika 2 kula ini warnanya masih kuning, barang diambil bisanya tidak kuning atau menjadi jernih. Kalau kurang dari 2 kula itu tidak bisa. Jadi harus sisa yang ada ini masih 2 kula. Wallahu ta'ala alam bissawab.